Salam Recesian. Halo Recesian semuanya. Kembali lagi nih di Respix edisi kedua, episode kedua. Oke deh, kali ini nih ada yang baru nih. Kalau terakhir itu hostnya Ben Cheris, kali ini aku ditemenin sama host yang baru nih, teman-teman semua nih. Coba dong kenalin dirinya dong. Halo, perkenalkan aku Retorika, bisa dipanggil Rika karena kemarin yang menemani Kak Angel itu Kak Ceris, sekarang yang menemani Kak Angel itu adalah aku. Salam kenal guys. Oke deh Rika, berarti ini ada hal baru ya. Dan pastinya dengan narasumber juga yang baru dan gak kalah menarik nih. Oke Betul. deh, sebelum itu nih Rika nih, ini juga ada yang beda nih dari yang podcast terakhir nih. Baju kita tuh, outfit kita tuh kayak ada yang beda aja gitu loh. Coba dong, kira-kira nih hari ini Recis ada apaan sih? Karena Jumat kemarin itu kita memakai batik sekolah, sekarang itu kita memakai baju kebudayaan di Indonesia karena ini adalah Jumat pertama di bulan Februari. Bener banget, berarti nih ada Recisnya juga sangat bagus ya. Recis itu masih gak luput yang dari namanya kebudayaan Indonesia nih. Betul. Oke deh, kayak hari ini tuh pastinya narasumbernya menarik banget ya. Coba kamu spill-spill dikit dong, kali ini tuh tentang apa ya? Kita mau bahas apa Hmm, ya? karena kemarin itu kan kita narasumbernya udah guru Regina Pacis ya. Nah, sekarang ini tuh guru juga tapi gurunya sangat berbeda sekali. Sangat berbeda tuh, maksudnya kayak gimana ya? Berbeda gimana ya? Bukan guru SMP, bukan guru SMA, bukan juga guru SD. Kalau bukan guru di sekolah, berarti kemungkinan dia ngajar di universitas dong ya? Betul, bisa tebak gak sih kalau ngajar di universitas tuh manggilnya apa? Dosen Iya, dong pastinya. betul. Pastinya menarik banget dong ya Rika ya. Tapi nih, ngomong-ngomong topik yang kita mau bahas nih kali ini topik tentang apa ya? Oh iya, ini udah masuk bulan apa ya, Kak? Oh iya, udah bulan Februari aja ya. Perasaan Iya. kayak kemarin tuh baru aja bulan Januari gitu. Udah cepet banget gitu ya. Dan di bulan Februari ini juga ini memasuki bulan-bulan pemilihan umum nih. Bener banget. Dan pastinya kini sebagai negara demokrasi di Indonesia kita nggak luput yang dari namanya politik ya teman-teman ya. Jadi topik kita hari ini itu mengenai tentang politik. Bener banget deh. Berarti kalau kayak gitu narasumber kita nih juga berkaitan ya dengan ilmu-ilmu politik ya. Dan universitas ini juga yang ibu Dosen yang ngajar, ngajar ya. itu universitas yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Bisa tebak nggak sih, Kak? Universitas terbaik di Indonesia. Pasti ini merupakan universitas yang ada nama Indonesianya ya. Betul, dia itu ngajar di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik. politik. Bener banget nih. Udah, karena kayaknya teman-teman di rumah nih atau di tempat lain nih ya, udah nunggu lama banget nih, udah penasaran sama narasumbernya. Langsung kita sambut aja kali ya Rika ya, boleh. Kita sambut Ibu Riyati Rafudin, MA, PhD. Wih, tepuk tangan ya teman-teman. Oke deh Bu, mungkin Ibu bisa kayak perkenalkan diri dulu gitu loh Bu. Kayak keseharian Ibu atau enggak Ibu ngajar di UI itu kayak gimana sih? Baik, terima kasih. Saya tidak bisa bicara R. Jadi waktu saya kelas SD, kelas 3 itu nggak pernah masuk sekolah pas diajarin huruf R. Jadi saya nggak bisa huruf R. It's supposed to be a joke. Jadi harusnya ketawa gitu. Tadi nama saya ada sedikit salah. Nama saya Riyati Rafiuddin. Ya, Rafiuddin itu nama bapak saya. Jadi saya lulus dari SMA Recis tahun 84. Jadi ini mungkin walaupun jaraknya sangat jauh gitu dengan Rika, dengan Angel, tapi kita sama-sama dalam naungan Regina Pacis Jakarta gitu. Saya dosen di ilmu politik, salah satu departemen yang ada di FISIP UI, dan ke saya lulus dari FISIP dari tahun 1991. Kemudian S2 saya juga dari ilmu politik, ekonomi politik dari Ohio University di Amerika, dan S3 saya di Victoria University di Australia.
juga dalam bidang ekonomi politik. Nah, saya memang mengajar banyak mata kuliah ekonomi politik dan mata kuliah metodologi. Sementara itu masalah-masalah politik Indonesia, masalah-masalah pemilu itu juga menjadi hal yang kami pelajari dan juga kami ajarkan kepada para mahasiswa. Saya terakhir kemari ketika alumni mengajar tanggal 7 Desember dan saya yakin banget dari semua alumni yang mengajar itu nggak ada yang belajar ilmu politik. Jadi saya senang jadi saya bisa memberikan pengetahuan gitu ya, dan bisa juga memberikan karena ini mau pemilu gitu kan, tadi pemilunya pas lagi Valentine lagi kan, jadi merusak acara tuh. Mudah-mudahan tidak terlalu merusak acara ya Valentine. Kira-kira itu ini saya perkenalan dari saya. Nah, Ibu kan sekarang dosen. Kegiatan Ibu selain dosen atau mengajar itu apa aja? Ya, dosen itu beda, dosen sekarang itu beda dengan dosen sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya. Dosen sekarang itu banyak kegiatannya. Selain mengajar, itu juga melakukan penelitian yang menjadi bidang kekhususannya. Seperti saya misalnya meliti tentang ekonomi politik misalnya gitu. Lalu nanti dipublikasi. Publikasi itu harus di jurnal internasional, selain di jurnal nasional. Nah, kemudian selain penelitian juga kita melakukan pengabdian masyarakat begitu ya, untuk memberikan seperti misalnya ini salah satu bagian dari kegiatan ini, itu adalah salah satu kegiatan dari pengabdian masyarakat itu begitu. Dan juga misalnya ada pengetahuan meningkatkan partisipasi di desa misalnya, itu juga jadi salah satu ini. Nah, selain itu dosen juga suka diminta untuk jadi konsultan, untuk menjadi tim untuk di kementerian misalnya, untuk jadi memberikan masukan untuk atau membuatkan naskah akademik namanya, untuk di sebuah proyek tertentu gitu. Selain bisa juga jadi politisi, tapi saya nggak ke arah sana. Oke deh, bagus banget ya infonya ya. Oke deh, tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, biar kita lebih santai-santai aja ya, biar kita nggak terlalu gugup-gugup banget. Di sini ada minum dan juga makan yang bisa dinikmati ya Bu. Jadi kayak kita tuh biar nggak terlalu cold banget gitu, nggak terlalu dingin banget gitu ya. Karena kan kalau cold gitu jadi nggak enak gitu ya pembawaannya. Oke deh, Rika, langsung aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kita mau tanya apa lagi nih? Ngomong-ngomong soal pemilu, kan pemilu itu pasti berhubungan tentang KPU dan Bawaslu kan Bu. Itu kerjaannya sama atau berbeda sih Bu? Dan bagaimana cara kerja mereka itu? Sebetulnya kalau dari dari ilmu politik, yang namanya KPU dan Bawaslu itu adalah bagian dari manajemen electoral body. Jadi dia itu pengelola pemilu. Dan pengelola pemilu itu sebetulnya di Indonesia ada 3. Ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan satu lagi ada DKPP namanya. DKPP itu Dewan Keamanan Pelaksana Pemilu. Nah, semuanya ini adalah bagian dari mengelola pemilu. Kebayang dong, misalnya mengelola pemilu yang jumlah pemilihnya itu ada 204, 807, 222 jiwa. Apalagi kondisi landscape Indonesia itu kan archipelago gitu ya. Anda mungkin nggak pernah membayangkan harus ke daerah yang sangat remote gitu kan, yang nggak ada listrik, nggak ada internet gitu kan. Anak-anak Gen Z, Gen milenial sekarang kan
sesuatu yang almost impossible gitu ya, nggak ada internet seperti itu gitu. Nah jadi itu yang harus. Nah bedanya kalau KPU itu adalah dia yang membuat aturan, dia yang bikin apa namanya pengorganisasian, karena itu ada dari pusat sampai nanti tingkat desa gitu. Dan juga dia yang nanti akan bertanggung jawab terhadap penghitungan suara gitu ya, yang menghitung begitu. Nah dan juga mengumumkan siapa yang mendapatkan berapa suara tersebut. Dan kita kan pemilunya tuh serentak ya. Serentak tahu nggak maksudnya apa? Barengannya. Iya, barengan. Tapi maksudnya barengan apa gitu ya. Nah dulu pemilu itu dibedakan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Yang namanya serentak itu adalah serentak atau barengan antara pemilu presiden. Presiden itu lembaga apa? Eksekutif. Ya. Jadi serentaknya itu adalah menggabungkan antara pemilunya eksekutif dan pemilunya legislatif. Gitu. Meskipun sekarang kan kelihatannya yang agak ramai itu yang eksekutif ya, yang presiden gitu kan, yang presiden. Tapi enggak, kita nanti akan memilih 5. 5 itu adalah eksekutifnya 1 ya, presiden dan wakil presiden. Nah yang 4-nya ini legislatif. Ada legislatif tingkat nasional, DPR, kemudian ada DPRD daerah, provinsi. Nah, ada yang namanya DPRD tingkat kabupaten atau kota, dan yang terakhir DPD. DPD itu kalau di Amerika itu kayak senat, jadi ada senator kayak gitu. Nah ini kita memilih ini gitu. Nah untuk melaksanakan pemilihan secara serentak ini diperlukan pengorganisasian yang sangat sistematis sampai ke tingkat desa, sampai ke daerah-daerah yang remote itu. Bayangkan gitu ya, kalau nggak ada teknologi, kalau kita harus mendasarkan pada penghitungan yang manual misalnya, itu mentransportkan suara dari tingkat desa sampai tingkat nasional butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Bersyukur kita udah punya teknologi juga begitu. Tapi juga tetap seperti di tiap pemilihan setiap TPS itu ada yang namanya KPPS, yang penyelenggara tingkat paling dekat dengan Anda. Nah, Anda sudah memilih belum? Angela sudah memilih? Belum bisa. Belum. Rika juga belum bisa. Iya. Dan itu sekarang kita udah enak tuh, kalau misalnya kita mau tahu TPS-nya di mana, tinggal buka yang namanya, sebentar saya lihat dulu nih, cek dptonline.kpu.id gitu. Ya, itu KPU ya. Nah, kalau Bawaslu itu tugas utamanya adalah untuk mengawasi badan pengawas, yang pengawas apa? Pengawas kalau misalnya ada pelanggaran, kalau misalnya ada kejanggalan, gitu. Misalnya nih, Anda kalau misalnya ada kakak Anda atau kakak Angela atau Rika yang sudah memilih, pas waktu membuka kertas suara, kok di nomor yang tertentu sudah ada yang tintanya gitu, sudah ada yang menandai gitu. Nah, itu harus dilaporkan. Dan itu yang paling sederhana gitu ya. Atau juga kecurangan. Nah, kecurangan itu lah yang kemudian misalnya si A dapatnya 20, ditulisnya cuma 15 misalnya kayak gitu ya, untuk partai tertentu. Itu itu harus dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslunya itu juga udah punya punya link lapor bawaslu.go.id gitu ya. Nah, kemudian kalau DKPP atau Dewan dia itu menentukan sanksinya. Sanksi kalau pelanggaran seperti apa, sanksinya seperti apa begitu. Jadi itulah yang sama-sama semuanya kalau dalam
secara konseptual, secara teori sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, electoral management body, tapi masing-masing punya fungsinya masing-masing. Dan ini ketiga badan ini adalah badan yang independen. Independen itu artinya mereka bisa memberikan keputusan sendiri, ya, tanpa ada intervensi baik dari yang eksekutif tadi, yang presiden tadi, ataupun dari legislatif tadi. Gitu. Oke deh, kita jadi dapat banyak info banget ya tentang KPU, tentang Bawaslu. Tadi juga ada tentang DKPP, itu banyak banget ya. Oh ya, tadi kan Ibu juga sempat singgung nih mengenai calon legislatif nih ya Bu di Indonesia kan. Pasti nantinya kita juga selain memilih presiden, kita juga akan memilih calon legislatif. Tapi nih sebenarnya nih saya agak bingung juga, teman-teman di rumah nih juga pasti banyak yang bingung nih ya. Kayak banyak orang nih yang sekarang nih lagi tren-trennya gitu ya, nyalek gitu sebutannya gitu ya. Kira-kira ini bagaimana sih Bu cara partai politik bisa memilih calon legislatifnya sendiri gitu Bu? Ya, kalau Angela sama Rika tahu nggak berapa jumlah yang ikut pemilu partai politik? Banyak sih Iyalah, bebas banyak. Banyak, Berapa? sekitar berapa ya? Apa ya Rika ya? Ayo, cap cip cuk kembang kuncup. Berapa ya? Lebih dari lebih 5 dari- atau kurang dari 5? Lebih dari 5 sih Bu pasti Bu. Ya, itu ada 18. Ya, itu masih sedikit. Ketika pemilu tahun pemilu pertama setelah reformasi, itu ada ratusan jumlahnya. Gitu. Ya. Dan pemilu partai-partai pemilu itu sebetulnya yang ikut dalam serta di pemilu nasional itu sebetulnya ada 18. Tapi jumlah partai politik yang lolos untuk pemilu 2024 itu sebenarnya ada 24 jumlahnya. Tapi ada 4 yang hanya mengikuti pemilu di daerah Aceh karena itu partai lokal di Aceh, begitu ya. Kenapa di Aceh ada itu satu podcast sendiri lagi, nanti itu cerita kenapa ada pemilu di Aceh itu ya. Jadi kalau dan semua partai politik ini ya nggak semuanya nanti masuk ke parlemen gitu ya, ada batas ambangnya ya, dan batas ambangnya itu adalah artinya batas perolehan suara yang harus didapatkan oleh si partai politik supaya dia bisa masuk ke lembaga legislatif tingkat apa tadi, nasional, DPR, dan provinsi, DPR, dan juga DPR kabupaten atau kota, begitu ya. Nah, dari 18 partai politik ini itu mereka tidak semuanya partai baru. Ada beberapa partai politik yang sudah lama. Pernah dengar kata partai Golkar? Benar. Ya. Kemudian juga partai Golkar itu adalah salah satu partai yang paling lama. Dia sudah ada sejak zamannya Orde Baru, waktu zaman bahkan didirikan itu tahun pada masa Orde Baru ya. Kemudian beberapa partai yang lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra itu, dan PDIP gitu ya, itu merupakan partai-partai yang orang-orangnya itu sudah lama ada dan kemudian membuat partai yang baru begitu ya. Misalnya Nasdem ya, Nasional Demokrat. Kemudian PDIP, dulu namanya bukan PDIP, tapi PDI saja. Ini PDIP ada kata perjuangannya gitu. Terus ada partai yang sangat baru, misalnya Partai Buruh. Itu partai-partai kan partai politik itu adalah tempat untuk kita memberikan kesamaan kepentingan kita
untuk kemudian bisa diperjuangkan ketika ada pemilu gitu. Jadi mereka ini berkontestasi gitu ya. Nah, dari 18 pemilu partai politik yang berkontestasi di tingkat nasional itu tadi saya sudah katakan ada partai yang yang sudah lama gitu kan, ada partai yang baru gitu. Nah, antara partai lama dan yang baru itu sebetulnya lebih anggotanya pun mengikuti kan, artinya partai yang lama anggotanya lebih banyak dong daripada partai yang baru begitu. Ada juga misalnya partai-partai yang misalnya Partai Golkar itu kemudian ada anggota-anggotanya yang keluar lalu kemudian membentuk partai baru, salah satunya Partai Nasdem. Itu adalah partai dari bentukan anggota-anggota dari Partai Golkar tadinya, dan ada juga beberapa partai yang lain. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana caranya? Ya, kalau secara normatif, secara aturan ya, itu memang ada persyaratannya gitu kan. Apakah dia mampu menarik suara di daerahnya begitu. Dan juga yang lebih penting lagi adalah untuk perempuan itu ada namanya afirmasi 30%. Jadi setiap partai politik itu wajib ya memilih dari anggota-anggotanya itu paling tidak 30% itu perempuan. Gitu ya. Nanti kemudian diberikan nomor urutnya, dan nomor urutnya itu bisa sesuai dengan pengalamannya, kemudian juga bisa sesuai dengan kemampuannya menarik suara. Saya ambil contoh misalnya dari segitu luasnya Indonesia itu kan di dalam pemilu itu dibagi dalam dapil. Pernah dengar kata itu? Daerah pemilihan. Ya. Misalnya kayak Jakarta. Jakarta itu ada berapa nih pemilihan? Kalau saya nggak salah ada 12 daerah pemilihan. Nah, kayak misalnya di sini ini kan masuk kecamatannya apa di Palmerah ini? Kecamatannya Palmerah ya, Bu. Kecamatan Palmerah. Ya. Berarti itu masuk ke Jakarta Barat B. Oh iya. Jakarta Barat B. Jakarta Barat B, Dapil DKI Jakarta 10 ini. Ya. Dan ini yang dipertaruhkan itu ada 12 kursi. 12 kursi. Lumayan ya? Sedikit. Sedikit. Kalau DKI Jakarta keseluruhannya adalah Dapil Jakarta itu ada berapa nih? Ini harus ditambahin lagi, harus saya jumlah. Ada sekitar 12 tambah 9 tambah 9, nantilah dihitung ya. 30 ya? Iya, lebih. 30 lebih. Iya. Ya. Jadi masing-masing, misalnya gini, kalau di Dapil DKI Jakarta 1, Jakarta Pusat itu 12 kursi. Kalau Jakarta 2 itu Jakarta 2 9 kursi. Kalau Jakarta Barat itu jadi Jakarta Barat 9 maaf, dan Jakarta Barat 10 itu ada masing-masing 12 kursi. Nah, masing-masing calon-calon dari setiap partai itu hanya harus memperebutkan kursi yang cuma sedikit itu. Gitu. Ya. Nah, makanya misalnya di daerah saya masuk di Kecamatan Grogol Petamburan gitu ya. Itu ada satu calon perempuan yang memang dia aktif di sana begitu, dan dia ditaruh di situ
saya lupa nomornya, mungkin nomor 3 gitu, itu apa tuh namanya, karena dia dianggap bisa meraih suara terbanyak di situ gitu ya. Juga misalnya nah untuk supaya kita kenal gitu ya, kan dibuatkan poster tuh. Iya. Buat poster, Kampanye. buat kampanye, buat baliho gitu, terus atau juga bikin YouTube kayak gitu kan ya. Itu apa tuh namanya, untuk supaya si pemilih itu lebih kenal gitu ya. Jadi apa tuh namanya, ketika sudah dipilih oleh partai politik itu, ketika pemilu itu mulai kampanye pemilu, kemudian diberi beberapa partai memberikan fasilitas seperti misalnya memberikan baliho itu, tapi ada partai-partai yang lain harus keluar uang sendiri gitu untuk bikin segala macam alat ya, untuk bisa si pemilihnya itu, calon pemilihnya, istilahnya itu konstituennya bisa kenal terhadap ininya gitu ya. Nah, untuk yang anggota legislatif itu agak jarang kalau mereka menggunakan survei. Jadi apa tuh namanya, orang milih kan supaya apa namanya, karena dikenal. Nah, untuk pemilih, untuk mengukur ya elektabilitas itu artinya dia benar nggak sih apa tuh namanya, tinggi prosentasenya misalnya gitu. Itu biasanya dilakukan survei. Nah, yang kita banyak dengar itu adalah survei di presiden gitu kan. Pertama karena jumlahnya cuma sedikit, 3 ya. Kalau di apa tuh namanya, di legislatif kan banyak gitu kan ya. Terus apa tuh namanya, dari survei itu apa tuh namanya, fungsinya adalah untuk memberikan arah gitu, bukan memberikan arah, memperlihatkan tren ya, tren apa namanya, bulan Oktober ini gitu, yang paslon nomor 1 persentasenya segini, nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi Anda bisa melihat kalau bahasa statistik itu fluktuasi dari calon jagoan Anda. Oke deh, ternyata bukan presiden doang yang ribet gitu ya, ternyata calon-calon legislatif juga sangat ribet gitu ya. Oke deh, langsung Rika ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau pengumpulan data sesuai elektabilitas yang berdasarkan ibu yang tadi ibu bilang, itu pengumpulan datanya itu bagaimana sih, Bu? Kalau yang di capres itu lewat survei. Survei. Lewat polling gitu ya. Iya. Ya, lewat polling itu. Dan pengumpulannya biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Dan diharapkan sih sebetulnya lembaga-lembaga survei itu adalah lembaga-lembaga yang independen, karena ada juga kalau Anda apa tuh namanya, kalau misalnya baca di koran, di internet gitu ya, ada lembaga-lembaga survei yang tidak independen tapi diminta oleh calon tertentu. Makanya ya apa tuh namanya, hasilnya itu tidak reliable sesuai pesanan gitu ya. Ya makanya kalau melihat hasil polling, kemudian hasil survei gitu ya, itu lihat lagi apakah lembaga-lembaganya itu adalah lembaga yang independen. Nah, untuk tahu lembaga-lembaga apa yang independen itu bisa dilihat di internet, ada asosiasi lembaga survei independen gitu. Kita bilangnya bukan lembaga survei yang abal-abal. Karena kalau yang abal-abal itu karena survei itu adalah menggunakan metode kuantitatif. Dan kuantitatif itu menggunakan dasar-dasar statistik gitu ya. Kalau yang abal-abal itu dia nggak ngerti statistik, nggak ngerti apa tuh namanya, bagaimana
mengolah datanya gitu ya, sehingga yang penting sesuai dengan pesanan. Nah, itu yang tidak boleh dilihat. Masalahnya adalah sekarang kalau kita lihat hasil survei atau hasil polling itu kan sangat ini ya, sangat beragam dan juga kok menurut si ini paslon nomor 1 yang tinggi terus, kali ini nomor 2 yang tinggi berbanding terus. jauh ya. Ya kayak gitu. Ya, nah kalau kita mau memilih, ya, kita boleh melihat hasil polling atau survei tersebut gitu. Tetapi yang lebih penting lagi, harus kita kenali betul siapa yang kita mau pilih. Jadi kita harus buka tuh internet, ya, untuk melihat rekam jejak. Rekam jejak itu artinya ini calon historinya kayak apa sih dari dulu, gitu ya. Kalau yang di presiden, Pak Ganjar kayak apa, Pak Anies kayak apa, Pak Prabowo kayak apa, dan juga wakil-wakil presidennya, gitu. Ya, pemilih yang baik atau pemilih yang pemilih yang kritis itu akan lebih mendasarkan pada pemahaman terhadap rekam jejak tadi. Karena rekam jejak tadi itu juga memperlihatkan kemampuan dari para calon itu untuk mengelola negara yang besar kayak Indonesia ini secara demokratis, gitu ya. Enggak kalau Anda belajar di sejarah, misalnya pas waktu Orde Baru misalnya, itu belum jadi negara demokratis kita. Sekarang pun sebenarnya belum gitu ya, mengarah ke sana gitu. Artinya demokratis itu adalah rakyat yang berdaulat. Rakyat itu artinya kalau Anda punya ketidaksetujuan terhadap misalnya katakanlah kebijakan pemerintah, misalnya Anda bisa mengkritik, dan mengkritik itu bukan berarti jelek gitu kan ya. Bisa menulis di koran, bisa membuat konten di Instagram yang menjadi yang bisa menjadi masukan buat pemerintah. Anda mungkin pernah lihat belakangan ini soal tingginya SPP ITB, SPP itu maksud saya adalah alumni mahasiswa sendiri pun bisa membuat, sekarang apalagi ya dengan media sosial, bisa membuat konten itu untuk mengkritik pengelolaan SPP di universitas, misalnya kayak gitu. Nah, itu dari tingkat universitas gitu ya. Untuk tingkat yang level yang lebih tinggi itu Anda bisa kalau Anda hidup di negara yang demokratis. Kalau Anda hidup kayak di Korea Utara misalnya ya, Anda punya pendapat lain dijedol gitu kan, ini dijedol gitu kan. Terus juga pas waktu Orde Baru misalnya, ada beberapa orang yang hilang tanpa kita tahu di mana, misterius dan juga tidak diadili misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai calon yang Anda pilih itu tidak membuat situasi demokratis ini menjadi lebih baik, tetapi malah jadi lebih jelek gitu. Oke deh, berarti benar banget ya kata Bu Riyati. Kalau misalnya nih sekarang nih kita juga harus hati-hati akan pemilihan kita nanti. Kita harus melihat gimana sih rekam jejak yang bakal kita pilih, gimana histori yang ada gitu ya. Jadi pastinya iya benar banget, jangan sampai salah pilih. Karena pastinya suara kita ini bakal berpengaruh banget ya Rika ya untuk masa depan Indonesia. Oke deh, kita langsung aja ke pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Kira-kira nih, ada nggak ya pesan dari Bu Riyati untuk Recisian nih ya? Apalagi Recisian ini kan merupakan Gen Z ya, yang mungkin ada beberapa Recisian juga yang nantinya akan memilih. Bagaimana pesan Ibu gitu ya, untuk nanti mereka yang akan memilih di pemilihan umum 2024 nanti yang akan datang? Ya, data dari KPU itu ada sekitar 52% itu adalah pemilih muda. 52% itu lebih dari 50%. Artinya setengah lebih ya.
itu berusia antara 17 sampai dengan 40 tahun. Sementara yang usianya 17, pemilih pemula nih, itu ada 6.000 jiwa. Jadi sekitar 0,003%. Sementara yang 18 sampai 30 tahun yang gen milenial itu ada sekitar 31,23%. Ya. Kalau dihitung semuanya itu ya, itu ada sekitar 52% yang akan memberikan suara di range usia 17 sampai 40 tahun itu. Dan itu besar. Ya. Di Indonesia memberikan suara itu adalah hak. Ya, artinya adalah ketika Anda tidak memberikan suara, Anda tidak dikenakan sanksi. Salah satu negara yang menerapkan sanksi itu di Australia. Ya. Kalau Anda tidak memberikan suara, itu Anda kena sanksi $50. Kita enggak. Tetapi kalau Anda tidak menggunakan hak suara, menurut saya itu rugi. Ya. Justru Anda punya hak untuk menentukan siapa yang akan jadi pimpinan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kok nggak dipakai? Sayang amat. Iya, rugi ya. Rugi itu. Ya. Rugi. Nanti kalau misalnya ada kejadian apa yang tidak sesuai dengan misalnya nih soal apa namanya kebijakan yang paling dekat sama kita semua, misalnya pendidikan misalnya yang nggak sesuai karena presidennya yang bukan kita pilih, kita nggak kasih suara, terus orang lain yang ini, dan kemudian milih menterinya yang katakanlah tidak mempunyai kapasitas yang bagus misalnya gitu ya, kemampuan yang baik gitu. Kita juga kan yang rusak, kita juga yang rugi. Terus juga soal pekerjaan kan kayak gitu-gitu. Nah jadi menurut saya Rechisian ini yang apalagi yang baru pernah kan, kalau baru pernah milih itu apa tuh namanya mungkin deg-degan juga ya, saya mau milih siapa gitu kan. Nah kalau mau tahu siapanya apa tuh namanya kalau dekat sama kantor kelurahan misalnya, Anda datang ke kantor kelurahan karena di situ ada tuh semua calon, terutama yang legislatif ya, di situ fotonya dari partai apa dan juga visi misinya gitu. Nah mungkin visi misi Anda bisa pelajari dari apa tuh namanya lewat website masing-masing calon tersebut begitu ya. Jadi kenali ya. Jadi pertama jangan menurut saya rugi kalau tidak menggunakan hak suara. Hak loh, itu hak kita ya. Dan tapi apa tuh namanya dan yang kedua kenali calonnya. Ya, dan itu banyak cara, lewat bisa ke kelurahan, bisa ini lewat WhatsApp, lewat WA, website gitu ya. Yang ketiga kritis dalam artian kalau Anda sudah memilih, Anda bisa juga menjadi saksi independen di apa tuh namanya di TPS Anda gitu. Nah, kenapa perlu? Karena ya kita sudah tahu tadi partainya banyak, terutama untuk legislatif ya, partainya banyak, orangnya banyak, calonnya banyak gitu. Kemungkinan kecurangan, kemungkinan kejanggalan, kemungkinan kerusakan itu tinggi, bisa kemungkinannya tinggi ya. Dan apa tuh namanya ya saya ambil contoh waktu pemilu DKI di TPS saya itu, ini bukan pemilu nasional ya, pemilu DKI itu calon gubernur kalau misalnya yang bukan kita pilih dibu gitu kan. Nah ada kemungkinan untuk misalnya bisa terjadi pertentangan kayak gitu-gitu. Nah kalau teman Rechisian yang berpendidikan gitu ya, itu bisa mempengaruhi juga, itu kan apa tuh namanya, ini sesuai dengan hati nurani kita gitu ya. Kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh keluarga juga, apa tuh namanya,
ada pengaruh keluarga, maksud saya ada pengaruh keluarga, ada pengaruh pacar misalnya gitu ya, ada pengaruh guru, lo kalau nggak milih itu gue putusin lo, kan kayak gitu ya. Ya tapi ya terserah ya apa tuh namanya, tapi ketika kita di bilik suara itu kita diharapkan ya Rechisian itu sudah punya informasi yang cukup lengkap ya, dan bisa menilai ya paling tidak untuk calon. Berarti Anda harus milih 5 kan tuh, presiden, wakil presiden, calon wakil presiden, kemudian DPR, terus kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten, sama DPD. Ya cukup banyak, tapi kita masih punya cukup waktu untuk mempelajari itu semua. Ya, jadi ada 3 itu ya. Satu apa tadi? Presiden, wakil presiden. Bukan, maksud saya satu kan Rika. Bahwa memilih itu adalah hak. Memilih kita adalah hak. Akan rugi kalau kita tidak menggunakan hak itu. Ya, yang kedua adalah sampai salah pilih. Ya, pelajari betul. Cari info yang banyak. Kalau perlu ngobrol sama orang tua. Dan yang ketiga adalah tadi kritis. Ya, harus kritis sehingga apa namanya hasil yang didapatkan dari pemilu ini itu sesuai dengan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai demokrasi, yaitu bahwa semua orang itu punya hak semua orang itu punya hak untuk berpartisipasi untuk menentukan kemana arah Indonesia ini akan berjalan. Kan kita mau mencapai Indonesia emas kan? Iya benar. Ya, Indonesia emas. Ya, kalau Indonesia emas pemimpinnya nggak emas, susah. Ya, gitu deh. Oke deh, oke. Jangan lupa ya untuk teman-teman untuk memperhatikan info-info tadi. Jangan lupa kalau misalnya kita tuh lebih baik untuk memilih, karena kalau kita nggak memilih ya rugi dong. Iya, jangan lupa juga untuk cari info yang banyak. Cari info bisa di website ataupun kayak tadi datang ke kelurahan, dan jangan lupa untuk selalu kritis ya teman-teman ya. Karena pastinya Rechisian ini punya pola pikiran yang sangat kritis sekali. Bener banget. Gak kerasa banget ya Rika ya, kita udah di ujung acara nih. Sebelum itu kita mau terima kasih dulu ke Bu Riyati karena udah hadir di sini sebagai alumni dan mengajar kita nih mengenai ilmu politik yang banyak banget untuk Rechisian semuanya. Bener banget deh. Oke deh, kalau kayak gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Ya, bener banget deh. Adveri Tatem, percari Tatem. Sampai jumpa teman-teman.